kasih Bapak dan Ibu Guru atas kehadirannya dalam mengikuti acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di UPT SMP Negeri 1 Pasir. Susunan acara untuk acara diseminasi budaya positif: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan doa, 3. Sambutan oleh Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Pasir sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif. Selanjutnya acara keempat, presentasi aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh 2 orang CBP, yaitu M. Sapaat SPD dan Bapak Muhammad Idris Arifai SPD. Selanjutnya penutup atau istirahat. Untuk membuka acara diseminasi budaya positif, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepada sejenak. Saya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul dalam acara seminar ini. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kami. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami memohon keberkahan-Mu dalam acara ini. Bimbinglah kami dalam setiap tindakan dan keputusan agar acara seminar ini menjadi berkat bagi semua peserta. Berikanlah hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk semua yang hadir pada hari ini. Ya Tuhan yang Maha Penangguh, kami memohon kebersamaan dan keterhubungan dalam acara ini. Bantu kami saling mendukung dan berbagi pengetahuan untuk menciptakan ikatan yang kuat di antara peserta. Bukalah pintu hati kami untuk menerima dan memberi sehingga acara seminar ini menjadi momen yang penuh kebaikan. Dalam nama-Mu yang Maha Pengasih, kami memulai acara seminar ini dengan doa dan harapan. Terima kasih atas kehadiran-Mu di antara kami, dan semoga acara ini menjadi ladang keberkahan dan inspirasi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Pasir sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif. Dengan ini dipersilakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah tidak terhina kita semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menjaga bersyukur. Karena pada hari ini kita semua bersama dapat menghadiri kegiatan dari calon guru bergerak dalam 10 dalam aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Ya tentu kami sangat memberi apresiasi. Selanjutnya sebagai tempatnya mari kita senantiasa kita salawat dan tasbih kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang benar, jalan yang lurus bagi keselamatan kita dunia maupun akhirat. Amin. Yang saya hormati materi
dalam hal ini calon guru penggerak yang akan memberikan ya, memaparkan materi yang terkait dengan disiplin positif yang saya hormati dan banggakan teman-teman sekalian peserta kegiatan ini. Pada hari ini ada dua ya, atau tiga dari calon guru penggerak sebanyak 10, 4 ya, 4 termasuk ibu punya ya. Yang nantinya akan melakukan kegiatan aksi nyata ya, yang merupakan satu dari beberapa tahap ya, yang mana disiapkan sebagai ya orang-orang yang akan menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan dan meningkatkan kualitas pendidikan kita yang saat ini ya mengalami mungkin dekadensi dari segi karakter ya. Dari adanya program kegiatan ini kita berharap ya, ada perubahan, ada rangka meningkatkan atau memperkuat karakter anak kita yang mengalami pengaruh dari semakin pesatnya teknologi. Ya, oleh karena itu kehadiran program guru penggerak itu sangat kita harapkan bisa menjadi pionir, bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang ya akan senantiasa menjadi inspirasi bagi guru-guru muda ya yang belum masuk atau belum lulus sebagai guru penggerak. Dan ini salah satu tugas ya dari banyak tugas yang mereka buat sebagai guru penggerak yang mereka harus mengikuti pendidikan pelatihan selama kurang lebih 6 bulan ya. Kalau angkatan sebelumnya itu 9 bulan, mungkin angkatan ini dikurangi menjadi 6 bulan, tetapi ya tidak mengurangi kualitas kegiatannya. Ya, yang mana ya ada beberapa yang harus diikuti berkali termasuk rumah hadiah ya, kemudian nanti sudah menyelesaikan tugas-tugas ya, seperti ya aksi nyata ini. Ya, kita berharap kegiatan ini positif ya, memberikan merambah wawasan kita ya, memberi inspirasi kita, memberi motivasi kita untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang terbaik masa depan anak kita, masa depan generasi kita ya. Jadi diharap guru penggerak akan menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa menuntut anak-anak kita ya, menjadi generasi emas. Selanjutnya, jadi ada aksi nyata yang tadi saya sampaikan bahwa merupakan langkah terakhir dari kegiatan pelatihan mandiri dari guru penggerak yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita bersama-sama yang belajar di sini. Ya, kenapa? Karena ya ada beberapa topik yang sebenarnya yang salah satu saja topik ini yaitu disiplin positif ya, jadi aksi nyata disiplinasi budaya positif ya. Kenapa ini penting ya? Karena kita bergelut di dunia pendidikan ya, kita pahami bahwa maju tidaknya pendidikan itu ya harus ya tertanam pada diri anak itu yaitu budaya positif. Kenapa? Karena keberhasilan itu ya seorang anak ini universal dimanapun itu ya, karena ada katanya bahwa keberhasilan itu ya kuncinya adalah disiplin ya.
Jadi kedisiplinan ini penting dan menjadi apa namanya pegangan kita sebagai seorang ibu, ya untuk bagaimana anak kita bisa hidup, ya bukan cuma di sekolah saja, tapi juga di dunia sehari-hari mereka di lingkungannya, di keluarga atau di masyarakat. Ya, jadi orang Jepang menjadikan disiplin itu sebagai bagian dari kehidupan mereka, ya. Jadi di Jepang itu ada budaya, ya budaya malu, ada budaya disiplin dan kekuatan. Ya, kalau ada penelitian dari seorang profesor mengatakan bahwa disiplin tingkat tinggi itu adalah milik orang Jepang, yang mana menjadi kunci ya kesuksesan Jepang dalam menguasai teknologi. Ya, jadi zaman sekarang kita pahami teknologi itu ya sangat identik dengan informasi dan komunikasi. Nah, informasi komunikasi itu ya kita juga paham bersama bahwa zaman sekarang zaman internet, zaman di mana semuanya ya berbasis pada teknologi, terutama teknologi informasi. Jadi seorang pendidik itu untuk senantiasa belajar, senantiasa mengupdate, senantiasa merefresh ilmunya. Nah, tempat belajar bagi siswa sekarang ya ada tempat belajar, ada guru lain dari kita, ya antara lain ya itu internet. Internet adalah salah satu guru dari siswa kita. Nah, persoalannya apa yang ditampilkan di situ, anak-anak itu, siswa itu harus punya saringan, karena yang ditampilkan semua ada positif, ada negatif. Nah, ketika anak-anak SMP yang kita pahami bersama bahwa anak SMP itu mengalami masa adolescence, masa pubertas, masa mencoba, masa di mana mereka sangat tekan ya terhadap hal baru, sehingga apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan melalui jaringan itu, melalui internet itu, ya mereka ingin mencobanya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, maka tantangan kita sebagai guru itu sangat berat, ya, terutama dalam karakter. Kalau dari segi pengetahuan, saya kira sebagian tidak ditangani oleh teknologi. Ya, kita tahu sekarang ya, katakanlah yang sederhana di Google itu ya mereka bisa dapatkan informasi, mereka bisa dapatkan ya ilmu. Nah, di Google itu merupakan sumber ilmu bagi anak kita. Nah, pilihan karakter ini yang perlu kita sebagai guru ya, peran kita sebagai guru tidak bisa tergantikan terkait dengan karakter, tapi terkait dengan pengetahuan ya sebagian sudah diambil alih oleh ya jaringan internet, sebagian sudah diambil oleh ya Google. Nah, jadi salah satu referensi terbaik mereka ya karena tiap hari mereka sangat fokus ketika ya masuk dalam jaringan di Google misalnya. Ya, jadi tinggal perlu diarahkan, perlu diberi anak-anak kita ini. Ya, jadi oleh karena itu sampai dengan ini guru bergerak hadir bagaimana membentuk karakter yang baik bagi anak kita. Peraturan Presiden itu menjadi di dalam kurikulum mereka itu ada bagaimana. Nah, jadi peraturan Presiden terkait dengan penguatan pendidikan karakter kemudian jadi maju begitu ya profil pelajar Pancasila ya yang mana juga harus kita sebagai seorang guru ya untuk selalu bekerja sama, selalu belajar, selalu berkolaborasi dengan teman-teman kita untuk saling berbagi ya, untuk saling sharing ya dengan teman-teman kita agar ilmu kita itu senantiasa terbarukan, senantiasa terupdate ya, jangan sampai tertinggal. Ya, jadi dengan adanya kehadiran itu bergerak itu sangat bermanfaat
berbagi pembelajaran ke depan. Nah, jadi teman-teman ya, saya dengar bahwa program murid bergerak ini itu akan dilakukan dalam 12 tahap ya. Jadi saat ini masuk ke tahap ke-10 atau angkatan ke-10. Dan ke depan akan ke 11-12 ya, dari teman-teman yang masih muda ini bisa mengikuti jejak semangat kita. Saya melihat bahwa ada fenomena bahwa kalau jadi bergerak lebih banyak tersita waktu kita. Ya, tersita kenapa? Karena ya betul-betul butuh kedisiplinan di situ. Ya, jadi ada pandangan dari beberapa ya teman, jangan misalnya jadi bergerak. Kenapa? Karena terlalu ribet, terlalu banyak waktu. Ya, apalagi ibu-ibu ya, yang tentunya ada waktu khusus yang harus kita gunakan untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk di rumah, dan tapi untuk jadi bergerak itu berkurang. Ya, kita yakini itu pasti. Tetapi ya bukan berarti kita harus jadi bergerak. Minimal kita belajar dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kita yang di bergerak. Ya, minimal kita ada inspirasi, kita motivasi ya untuk bergerak bersama ya, harus saling berbagi. Ya, karena tidak mesti harus dengan itu pelatihan termasuk yang kata 11-12 ya, tapi yang mesti adalah kita ya, bergerak bersama, kita belajar, ya, kita sharing ya, terutama ini terkait dengan pengalaman ya, karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya. Jadi karena guru yang terbaik maka ya kita harus sharing dengan teman-teman kita yang memang memiliki kelebihan, terutama ini yang IT-nya ya. Saya sadari bahwa teman-teman yang kelahiran anak dua ini ya masih ada 22 orang di sini, saat ini masih ada 22 orang, dan rata-rata mereka motivasinya untuk mengambil ilmunya itu semakin menurun. Ya, apa sebabnya? Ya, saya kurang di sini karena rata-rata yang kelahiran dua sudah mau pensiun ya, jadi 32 orang ya. Untuk yang kalian 70-an tidak ada istilah ya seperti yang dulu yang katakan ya, karena yang katakan itu 32 orang termasuk saya dengan ya, tidak mau apa namanya, bukan tidak mau belajar tapi begitu saja menurun. Nah, jadi pemerintahan yang baru datang 70-an, datang 80-an, 90-an ya, tidak boleh tertinggal ya, tidak boleh tertinggal dalam hal informasi komunikasi ya. Saya sering katakan sama siswa jadi anggota PKI ya, apa istilah saya itu anggota PKI, anggota pelajar yang ketinggalan informasi ya. Kenapa? Karena ya kata arti kontrol, siapa yang menguasainya adalah mereka yang menguasai informasi. Ya, jadi itu dikatakan dokter satu lawan yang baru. Ya, yang menguasai informasi itu yang menguasai dunia. Saat ini kan informasi sudah dikuasai oleh ya, barat, dikuasai negara-negara maju. Ya, kita Indonesia juga sudah berkembang, sudah maju. Ya, terkait dengan teknologi ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak kurang yang menyenangkan dari bagian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang pertama oleh Bapak M. Sapat Hasan SPD, dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas perkenannya hadir pada kegiatan ini, sekaligus memberi motivasi sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik, insyaallah. Kemudian selanjutnya ucapan terima kasih saya kepada Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir pada kegiatan ini pula. Semoga apa yang Bapak Ibu hadir dalam kesempatan ini berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya perkenalkan, saya Muhammad Sultan Hasan, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari UPD SMP Negeri 1 Pasir. Kemudian selanjutnya rekan saya Bapak Muhammad Idris Arifali, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari UPD SMP Negeri 1 Watapulu. Selanjutnya pada kegiatan ini pertama-tama saya akan memberikan sedikit informasi mengenai budaya positif. Jadi budaya positif di sini adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Yang pertama itu awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian selanjutnya, murid itu bisa secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan perilaku sehingga mereka memperoleh pemahaman yang mendalam. Kemudian yang ketiga, bukan lagi bagaimana guru mengajar, tetapi bagaimana murid itu bisa belajar dengan baik. Nah, salah satu yang bisa diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian selanjutnya ada perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar di sini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa teori kontrol menurut Dr. William Besar, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika mereka tidak melakukannya. Kemudian, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, itu karena murid mengizinkan dirinya dikontrol. Kemudian lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitasnya yang gagal, sehingga mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Terkadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena sering guru cukup menggunakan suara halus untuk melakukannya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penggunaan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan tersebut, atau bisa jadi mereka menjadi tergantung pada pendapat guru. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak mereka. Namun pada akhirnya orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang dan dapat membentuk hubungan permusuhan. Selanjutnya,
merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit demi sedikit. Nah, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Pernahkah melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu? Lanjut. Ada beberapa disiplin positif. Yang pertama adalah disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan atau murid atau pengikut. Sedangkan pada disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk membuka kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. Brian yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ada 4. Yang pertama adalah keinginan untuk dianggap berharga. Kemudian yang kedua, kekuatan untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri. Selanjutnya mengenai kesenangan. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kemudian selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kemudian selanjutnya kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Dan terakhir mengenai kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan, saya melakukan ini adalah motivasi eksternal. Kemudian selanjutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya untuk melanjutkan presentasi. Satu.
warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya melanjutkan materi pada hari ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekolah dan guru UPT SMP Negeri 1 Pasir. Jadi kami datang ke sini, Bapak Ibu, bukan untuk menggurui, tapi kami datang ke sini untuk kolaborasi atau saling sharing. Artinya memberikan informasi apa yang terkait dalam kegiatan pendidikan guru penggerak dan perkuliahan kami tadi. Ya baiklah, sebelum kita mulai dulu, saya minta dulu kesediaan dari Bapak kerjasamanya, yaitu relax ya. Jadi kita di sini kita santai tanpa ada kita tegas bagaimana. Jadi kita berdiri dulu, saya minta berdiri dulu Bapak Ibu. Kita dulu lakukan gerakan sedikit, ya. Saya minta saja Bapak Ibu berdiri dulu. Ya, terima kasih. Supaya kita kan lama tadi dulu, mungkin kita lihat ya. Sebentar saja Pak. Jadi sorot kita dari tangan kanan. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 belakang. Kita tarik ya supaya terasa Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Jadi baiklah, saya akan lanjutkan materi itu posisi kontrol. Ini posisi kontrol, artinya kita arahkan apa yang dilakukan oleh guru terhadap melihat atau perkembangan peserta didik di sekolah. Jadi yang pertama, penghubung. Jadi maksudnya ini, penghubung maksudnya seseorang penghubung bisa menggunakan kemampuan fisik atau maupun verbal. Mungkin ini sering pernah kita lakukan ya, saya juga sering juga. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Artinya kita panggil ada bermasalah, kita berbicara dengan bahasa lembut, tetapi seakan-akan itu bahasa yang kita sampaikan, siswa merasa terpojok, artinya kita pojokkan. Kemudian yang ketiga, teman. Jadi di sini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya terkadang kan ada siswa itu ada siswa kesayangan. Kalau dia melanggar, terkadang kita panggil, kita hanya bahasa-bahasa persuasi tanpa ada tekanan bagi dia. Sehingga kalau begini, siswa itu akan merasa enak. Wah, tidak mereka di guru itu karena mereka di kebab-kebab, mereka itu cuma dibawa kuil atau bagaimana, tidak. Kemudian yang keempat, monitor atau memantau. Maksud ini kita sebagai guru memantau kelakuan siswa di sekolah dengan berdasarkan aturan atau tertib dengan ada hukuman atau sanksi yang mengikat. Kemudian yang kelima, manajer. Inilah nanti manajer yang kita melakukan di sekolah. Artinya kalau ada sesuatu bermasalah, bagaimana kita mengendalikan kesalahan siswa itu supaya itu siswa ada perubahan tanpa ada sistem menghukum atau berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, jadi penjelasan saya posisi kontrol. Pertama, penghukum. Guru percaya bahwa cara ini yang terbaik. Mungkin bisa kita lakukan baik ya. Misalnya katakan kamu salah terus atau selalu pasti kamu yang terakhir. Baca aturannya, awas kalau salah. Atau dari jalan ke belakang, sini awas. Itu sehingga akan itu penghukum, artinya siswa akan merasa takut ketika kita melakukan. Selanjutnya, membuat rasa bersalah, maksudnya guru menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lebih lembut atau mungkin selingan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Misalnya Bapak kecewa kepada kamu, atau beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu
bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahan seperti ini, seakan-akan kita membutuhkan peserta didik yang ada di sekolah ketika siswa itu melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya, teman, guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi dan suara lama untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan dengan baik dengan murid. Ini sering terjadi Pak ya, terkadang ada kesayangan, dia dekat sama kita, ketika dia melanggar, terkadang kita abaikan aturan yang pernah kita sepakati. Misalnya, ayo belajarlah baik dari Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan. Kalau ini sistem apa? Dia merasa betul. Jelas. Ini wanita guruku, mau ikut kita bergada. Kemudian pemantau. Nah, maksud pemantau, guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai dengan peraturan sekolah dan ada konsekuensinya. Yang kedua, misalnya menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku kesalahan. Nah, ini peribadi dilakukan oleh guru BK atau di kelas. Ada catatan daripada terhadap masalah yang dilakukan. Misalnya, mengingatkan konsekuensi terjadi pelanggaran, misalnya peraturan apa, kemudian apa yang telah kita lakukan, konsekuensinya apa. Kemudian selanjutnya, manajer. Nah, sini guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat misalnya apa yang kita yakini, apa yang pernah kita sepakati, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini. Inilah posisi kontrol yang terakhir ini yang kita mengharapkan apa yang dilakukan oleh seorang guru sekolah. Jadi kita kembali supaya posisi kontrol, mengukur, membuat masalah, teman, monitor, pemantau. Kemudian ini ada catatan kecil saya akan bagikan. Artinya ketika upacara bendera ada siswa yang tidak melengkapi atributnya atau dia tidak memakai dasi, mungkin apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu, apakah sebagai pengukur, membuat orang bersalah, teman, monitor, pemantau atau manajer. Artinya apa yang pernah Bapak lakukan. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk menulis saja atau diserahkan kali ini. Lalu misalnya pada saat upacara ini ada siswa tidak memakai kedus yang memakai dasi atau lambang lokasi kita dapat. Jadi apa yang kita lakukan pada saat itu dan mari kita lakukan. Apakah sebagai pengukur atau membawa bersalah, teman, membawa pemantau atau manajer. Artinya pengalaman kita lah. Karena terkadang analisis itu kita mau langsung berubah total, tapi kita memikirkan ke depan. Bagaimana Pak Bu? Ya, sudah ya. Oh, oke. Hukuman. Ya. Oh, manajer.
sering menghadapi siswa, tentu perlu apa yang kita lakukan. Pernah kepada teman, monitor atau memonitor. Ini bicara yang saya itu kan kalau memang begitu. Kalau di dalam kita satu. Oh, artinya tidak terlalu ya. Terima kasih Bu. Jadi permasalahannya tadi siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Setelah dikatakan masuk, rata-rata kita mengarah ke yang pertama. Kemudian mungkin itu kita anggap sebagai cara yang efektif atau tepat tanpa kita memikirkan imbasnya ke depan terhadap siswa. Jadi saya mendukung, saya kita seluruh. Keluar dari sana, ke sana kamu ambil bersalah. Kemudian membuat rasa bersalah. Kamu sudah bilang berkali-kali tapi masih saja melanggar. Bapak kecewa apakah sampaikan turunan pakai dasiki, lengkapi. Begitu kalau melanggar pasti dihukum. Selanjutnya, teman, ayolah ikut aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa. Karena ini misalnya seorang perempuan tanya ibu maafkan atau bapak maafkan. Kemudian pemantau. Ada di sini monitor ya, monitor. Kamu sudah melanggar, kamu tentu tahu posisinya. Nanti saya cek apa yang kamu lakukan. Dulu ada kita sekolah kalau tidak ada pakai apa poin. Pelanggarannya ini 1 poin, pelanggarannya ini 2 poin. Kalau ini 1 poin, nah bagaimana? Itu sudah masuk jaga. Kemudian ini yang kita lakukan. Sekarang itu manajer, apakah kamu tak selamat? Nanti tadi apa selamanya? Oh Pak, saya tidak memakai atribut sekolah. Apa kira-kira pendapatmu? Oh kalau saya tidak pakai atribut Pak, berarti artinya bahkan saya tidak ragu atau bagaimana. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Seperti tadi Ibu, usulnya juga bagus. Seperti di sini diarahkan ke toko Said. Ya, kalau saya turun ke sana dia sendiri. Itu artinya anak-anak akan merasa dia melakukan suatu kekurangan, tapi dia merasa dia memperbaiki. Intinya banyak dari sini bagaimana siswa itu memperbaiki dirinya setelah melakukan suatu kekurangan atau kesalahan sekolah. Ya, artinya kita usahakan di sini. Sebenarnya keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Jadi sini kita bisa bedakan antara keyakinan dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu ada sanksi yang mengikat. Kalau keyakinan kelas artinya tidak ada sanksi tapi kata-kata positif yang berupa nilai-nilai kebajikan. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Ketika siswa membuang sampah pada tempatnya, maka dia ada nilai positif bahwa kalau sampah berserakan maka lingkungan tidak bersih. Bahkan saya di sekolah Bu, Pak, saya sampaikan bahwa memungut sampah itu bukan sebagai sanksi, tapi sebagai olahraga kecil. Artinya bergerak kan, jalan, ambil sampah, bergerak lagi, itu artinya gerak badan. Bukan berarti nanti lari keliling, ambil takro, ambil kulit, termasuk tidak. Jadi anak-anak akan merasa betul ini. Ini lagi ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas pertama dan ekstrak dari peraturan berupa pernyataan universal sedikit saja agar mudah diingat, artinya jangan terlalu banyak kesepakatan. Anak-anak juga pusing, kita juga pusing. Artinya penting saja. Kemudian juga dalam bentuk kalimat positif. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Restitusi.
Restitusi merupakan suatu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat sebagaimana yang dipaparkan oleh Prinsip 2004. Ciri-ciri restitusi pertama menguatkan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Sehingga bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan, tawaran bukan paksaan. Memperbaiki hubungan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian ini tiga solusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Inilah yang kita mau usahakan dalam pendidikan sekarang masa akan datang untuk menyelesaikan suatu masalah yang dialami oleh peserta didik di sekolah. Misalnya, menstabilkan identitas kita sampaikan misalnya anak melanggar. Untuk kita sampaikan tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu, artinya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa yang perlu kita bisa katakan misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita kembali kepada keyakinan apa yang kita pernah sepakati, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang di dalam menurut kamu. Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, yang terakhir sebagai penutup dalam kita ini, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana dirinya sebagai manajer, yaitu menuntun murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sebagaimana tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang beraktor, berdisiplin santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar potensi lulusan yang diharapkan. Itulah materi yang kami sampaikan dari saya bersama Pak dan saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan dari Bapak M. Sapaat SPD dan Bapak Muhammad Idris AFI SPD. Selanjutnya, siapa tahu ada dari Bapak dan Ibu guru yang berkenan memberikan pertanyaan, dibatasi satu atau dua orang saja, mengingat waktu, silakan. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini maksud saya di awal materi Pak itu membahas tentang budaya positif. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan budaya positif dengan disiplin positif? Masih ada Pak? Tunggu satu orang lagi. Oke, silakan. Dari paparan yang disampaikan tadi, berarti ketika kita melakukan restitusi, ya bisa kita lakukan restitusi ketika kita tidak mengusung sebuah keyakinan kelas. Ya, itu saja. Saya cuma ingin Harus dilihat dulu. Ya, di sini dua pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan budaya positif dengan disiplin positif? Yang kedua, apakah kita ketika akan melakukan restitusi harus membuat keyakinan kelas dulu? Demikian saya persilakan kepada
Bapak materi ada penjelasan tidak ada. Baik, jadi ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk. Pertama tadi itu menanyakan tentang apa perbedaan budaya positif dengan disiplin positif ya. Jadi saya kira tentu ada perbedaannya. Jadi kita lihat dulu apa kata dasar dari budaya itu sendiri. Jadi budaya itu adalah bersifat umum. Maksudnya di sini adalah etika-etika atau yang ada dalam suatu daerah tertentu. Nah itu budaya, kemudian dikaitkan dengan budaya positif. Nah, terkadang budaya-budaya itu ada yang tidak bersifat positif. Maksudnya yang tidak bersifat positif itu senantiasa dihilangkan. Ya, kita mengalih ke budaya-budaya yang positif itu. Seperti misalnya kita ada budaya lokal di sini dengan kata tabe. Nah, itu adalah salah satu contoh budaya positif. Nah, sedangkan disiplin positif di sini sudah menjurus ke suatu lembaga atau institusi. Misalnya di sekolah ini tentu sebelum melakukan sesuatu terlebih dahulu kita lihat dulu. Nah, apa peraturan-peraturan yang ada di dalamnya, apa keyakinan-keyakinan yang ada di dalamnya, sehingga kita dapat menerapkan tata tertib sehingga terjadilah apa yang dinamakan dengan disiplin positif. Terima kasih. Terima kasih dari tadi peserta masyarakat. Apa bedanya budaya positif dengan disiplin positif? Itu Pak. Kalau kita berbicara budaya itu kondisi atau kehidupan masyarakat tertentu yang punya nilai positif yang disepakati secara bersama dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Misalnya kita masyarakat Bugis, kita kenal itu sifat tahu, sifat lebih, sifat kaina, taruhada, tarugaru. Inilah budaya positif yang bisa kita diterapkan ini secara umum. Kemudian disiplin positif, bagaimana kita melaksanakan konsep itu dalam kehidupan kita. Misalnya sifat tahu, pasti sifat tahu kita saling menghargai. Yang tua menghargai yang muda menghargai yang tua. Itu maksudnya, itu bedanya. Artinya kalau budaya itu secara umum Pak. Kalau disiplin itu artinya sudah menjurus salah satu konsep. Kemudian saya pertanyaan dari Bu Fitri, restitusi tidak bisa dilaksanakan tanpa ada keyakinan keras. Jadi kalau kita melihat dari alurnya, memang awalnya itu kita dulu membuat kesepakatan. Tidak bisa kita bertindakan kalau tidak sepakatan terdahulu. Setelah kita sepakati dan kita menjelaskan, karena ini ada bukti-buktinya, ada pembaliknya. Setelah kita sepakat, itu kan artinya kayak kontrol terhadap anak didik di sekolah. Setelah kita sepakati, ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita panggil, kita ingatkan. Bagaimana apa yang kita pernah sepakati? Oh, saya sepakati begini Pak. Jadi kalau begitu, apakah anak mau berubah? Otomatis akan berubah. Artinya dia melakukan suatu kondisi ke arah yang lebih baik tanpa ada tekanan, tanpa ada sanksi yang mengikat terhadap dirinya. Itu yang kita harapkan ke depan ini tentang pelaksanaan segitiga diskusi di sekolah. Terima kasih Bu. Saya kembalikan kepada penanya. Seperti bisa ditanggapi, karena kami datang di sini Bu, rumah kampanye kolaborasi artinya berbagi. Ya, kami sini bukan pakai. Demikian tambahan penjelasan dari pemateri. Mengingat waktu, jadi pertanyaan cuma dibatasi 2 saja. Itulah tentang pemaparan diseminasi budaya positif. Dapat disimpulkan
bahwa untuk penerapan budaya positif dan disiplin positif perlu adanya perubahan paradigma pendidikan, bahwa guru bukan sentral, bukan segala-galanya. Kemudian yang kedua, untuk penerapan restitusi yang perlu kita tekankan bahwa perlu adanya dulu keyakinan kelas dan perlu kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian jadi perlu kita mengetahui itu. Kemudian yang paling ditekankan di sini bahwa posisi kontrol yang diharapkan ke depannya seorang guru adalah seorang manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebuah pembuat masalah, walaupun itu akan memakan waktu yang lama. Tetapi kita harus berupaya berubah menjadi seorang guru yang seorang manajer. Demikian kesimpulan dari materi diseminasi budaya positif kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Sidrap. Dengan ini menutup acara demonstrasi dengan membaca hamdalah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.